Assalamualaikum, bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi apa, bro? Kenapa kayak bingung saya lihat? Ya, sedang menikmati indahnya di pagi hari ini. Menatap bukit-bukit yang mengelilingi. Menatap indahnya awan-awan yang bergerak di bawah naungan langit. Kalau bahasa kita kira-kira ini adalah tafakkur alam atau tadabbur alam. Artinya kita menatap ke langit. Kita lihat dunia di sekeliling kita. Akan tumbuh di dalam hati kita betapa Allah Maha Kuasa. Bukankah Allah pernah menyampaikan kepada kita bahwa apabila ada seorang hamba atau seorang manusia yang di muka bumi ini yang tidak mampu mensyukuri nikmat Allah, apalagi sampai kufur, mengimani sesuatu selain daripada Allah, maka kata Allah, keluarlah engkau di muka bumi ini. Keluarlah engkau di bumiku. Dan cari Tuhan selain aku, kata Allah. Karena engkau meyakini bahwa ada yang lebih kuasa daripada aku, kata Allah. Kebetulan kita ini berada di ketinggian yang subhanallah. Kita bisa melihat rumah-rumah di bawah sana. Kendaraan-kendaraan nampak kecil di mata kita. Orang berjalan sedikit lagi tidak kelihatan. Hampir saja kita tidak mengenal siapa yang berjalan di bawah sana. Dan ada satu hal lagi yang saya pikirkan tentang di kehidupan dunia ini. Kaitan dalam ayat atau firman Allah yang kita sampaikan tadi itu. Ketika seorang hamba itu tidak mampu bersyukur kepada Allah, maka dia sangat mudah meninggalkan yang namanya ibadah. Wabil khusus, terutama ibadah-ibadah salat. Syukur-syukur kalau dia salat di rumahnya atau dia dalam perjalanan, tidak menemukan masjid. Sampailah pada tujuan, sampai di tujuannya dia langsung mengingat bahwa saya sudah melewati waktu sholat. Saya harus laksanakan waktu sholat yang saya lewati. Alhamdulillah kalau demikian. Tapi ada hamba Allah yang seakan-akan hatinya tidak tergerak untuk mendirikan yang namanya ibadah, untuk melaksanakan yang namanya sholat. Padahal waktu begitu banyak yang diberikan Allah, kesempatan begitu luas yang diberikan Allah. Ya kalau kita sudah mampu melewati yang seperti tadi, kita mampu melaksanakan sholat dimanapun kita berada. Walaupun itu dalam keadaan kita sholat sendirian, tidak berjamaah.
Tapi tentu engkau tahu bahwa sholat berjamaah itu lebih afdal ketimbang sholat sendirian. Saya memberikan ibrah atau bahan renungan seperti ini. Perbandingan kalau kita sholat di rumah dengan di masjid berjamaah, itu sungguh jauh perbedaannya. Dan orang yang melaksanakan sholat di masjid itu ada jaminan dari Allah. Ada jaminan. Sementara orang yang sholat di rumah sendirian, atau di tempat manapun itu sendirian, tidak berjamaah, itu tidak ada jaminan dari Allah. Jadi ibrahnya seperti ini. Mungkin kita bisa renungkan bersama. Kalau kita sholat di rumah sendirian, itu pahalanya satu, kalau itu diterima. Kalau diterima. Apakah kita yakin kalau kita sholat di rumah itu sendirian, akan diterima ibadah itu, sementara tidak ada jaminan? Mana banyak gangguan-gangguan di rumah. Belum suara-suara di zaman sekarang ini ada musik-musik terdengar. Kita akan kehilangan fokus kita. Kalau bahasa kita adalah khusyuk. Kita akan kehilangan rasa khusyuk itu. Karena kenapa? Banyaknya suara-suara terdengar. Mana mungkin keluarga, anak-anak, istri kita sedang ngobrol. Maka khusyuk kita rasanya akan hilang. Itu kalau di rumah. Dengan keadaan seperti itu, maka tentu kita bisa meyakini bahwa sangat jauh sholat kita yang sendirian di rumah akan diterima Allah. Karena tidak ada jaminan. Nah, kita lihat di masjid. Orang berjamaah di masjid, itu jaminannya luar biasa. Belum lagi kalau yang tadi di rumah nih, ya. Kalau yang tadi di rumah sholat, belum lagi kalau lupa. Kira-kira kalau lupa yang ingatkan siapa? Yang ngingetin siapa? Kan gitu. Tapi coba di masjid. Imam salah yang ingatkan makmum. Tentu makmum salah atau ada bacaan yang dilupa. Yang menanggung adalah imam. Itulah kaitan antara antara imam dengan makmum. Ada keterkaitan yang sangat erat. Nah, ketika malaikat pencatat amal sholat ini datang melapor kepada Allah, ya ini Allah, ini ada hambamu. Ini salah satu jaminan yang luar biasa nih. Salah satu fadilah yang luar biasa. Ini ada hambamu yang sholat berjamaah, tetapi semuanya lupa. Mulai dari imam lupa, mulai sampai makmum lupa. Tidak ada yang ingat satupun. Mereka melaksanakan sholat duhur, tetapi mereka hanya melaksanakan 3 rakaat. Tidak ada yang ingat. Mulai dari imam sampai makmum, tidak ada yang mengingat. Kata Allah, berjamaahnya di mana? Kata malaikat ini, di rumahmu ya Allah. Apa kata Allah kepada malaikat ini? Wahai malaikatku, jangan kau lapor dulu pembukuannya. Ya, pembukuan itu, pembukuan pencatatan amal kebaikannya, amal sholatnya itu jangan kau laporkan dulu sebelum kau sempurnakan sholatnya. Subhanallah. Allah meminta kepada malaikat ini untuk menyempurnakan sholatnya. Sementara mereka sholat duhur 3 rakaat. Seharusnya kan 4 rakaat. Tapi dikarenakan mulai dari imam sampai makmum lupa semua. Subhanallah. Jaminan itulah yang kita
harapkan dalam kehidupan ini. Atau bagi kita yang senantiasa melakukan berjamaah di masjid. Nah, tentunya jaminan tadi itu datang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita sholat di rumah Allah. Al-Masjidu Baitullah. Masjid ini adalah rumah Allah. Itu baru salah satu, teman-teman sekalian, dan masih banyak sekali. Oke? Ya. Silakan ini kita sambil ngobrol. Sinilah. Sambil ngobrol kita. Oh iya. Iya bro, ini lagi capek juga saya ini, sudah dari tadi di sini berdiri terus. Ya, kalau bahasa Sundanya sarang udut. Ya, saya memang bro bukan apa namanya, bukan orang Sunda, tapi sedikit bahasa Sunda, tahulah. Kumaha damang, alhamdulillah pangestu, jawabannya seperti itu. Alhamdulillah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.